Perkenalkan, nama saya Yogi Setio Praskoco dengan NIM 21055252001. Perkenalkan, nama saya Edika Nugroho Saputro dengan NIM 2105520017. Perkenalkan, nama saya Widodo Kevin dengan NIM 2105520024. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan menjelaskan materi tentang standar audit konfirmasi eksternal. Nah, dalam melaksanakan audit keuangan, di mana tujuan auditor adalah terhadap laporan keuangan sebuah klien perusahaan, terutama akun-akunnya, prosedur audit yang dikerjakan di lapangan yang lazim dilaksanakan terhadap vouching dan sampling. Vouching adalah suatu pengujian yang dilakukan oleh auditor atas seluruh pencatatan transaksi yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan menggunakan seluruh bukti dokumentasi untuk mendukung setiap jumlah yang tercatat dalam transaksi. Sampling audit adalah penerapan prosedur audit terhadap kurang lebih dari 100% unsur dalam suatu saldo akun atau kelompok transaksi dengan tujuan untuk menilai beberapa karakteristik saldo akun atau kelompok transaksi tersebut. Seksi ini memberikan panduan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian sampel audit. Metode pengambilan sampel audit atau metode sampling audit dapat dibagi ke dalam dua kategori atau golongan, yaitu yang pertama, sampel statistik dan sampel non-statistik. Konfirmasi eksternal demi memastikan dan membandingkan saldo-saldo yang disajikan dalam laporan keuangan, auditor menyiapkan surat konfirmasi eksternal kepada pihak-pihak tertentu seperti yang telah diberikan namanya. Konfirmasi eksternal merupakan surat atau prosedur yang dilaksanakan kepada pihak-pihak eksternal yang tertentu sebagai konfirmasi saldo akun pada saat tutup tahun buku. Surat konfirmasi eksternal dikirimkan oleh klien kepada pihak yang dipilih auditor melalui sampling dan kemudian balasannya akan dikirimkan langsung ke auditor untuk melanjutkan proses audit. Berdasarkan prosedur balasan, konfirmasi eksternal terdapat dua jenis, sedangkan jika berdasarkan pihak yang disetujui terdapat tiga jenis, yakni saldo akun pada waktu tutup buku sudah sama, atau jika saldo akun pada waktu tutup buku terdapat selisih. Jika memang sama dan tidak terdapat selisih, prosedur akan tergantung jenis dari konfirmasi eksternal yang akan dijelaskan setelah bagian ini. Untuk skenario jika terdapat selisih, pihak yang disetujui akan menjelaskan bahwa dari selisih pihak tersebut tercatat saldo akun sekian dan kemudian menjelaskan secara rinci sebab dari selisih tersebut. SA5 menjelaskan, mengindikasikan bahwa keandalan bukti audit dipengaruhi oleh sumber dan sifatnya, dan ini tergantung pada kondisi individual yang dari situ bukti audit tersebut diperoleh. SA juga mencakup generalisasi tersebut yang relevan terhadap bukti audit. Yang pertama, bukti audit lebih andal ketika diperoleh dari sumber independen di luar entitas. Yang kedua, bukti audit yang diperoleh secara langsung oleh auditor lebih andal daripada bukti audit yang diperoleh secara tidak langsung atau melalui penarikan kesimpulan. Yang ketiga, bukti audit lebih andal dalam
bentuk format dokumen, lebih dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lainnya. Oleh karena itu, tergantung pada kondisi audit, bukti audit dalam bentuk konfirmasi eksternal yang diperoleh auditor secara langsung dari pihak yang dikonfirmasi dapat lebih andal dibandingkan dengan bukti audit dari pihak internal entitas. SA ini bertujuan untuk membantu auditor dalam mendesain dan melakukan prosedur konfirmasi eksternal untuk memperoleh bukti audit yang relevan dan andal. SA lainnya mengakui pentingnya konfirmasi eksternal sebagai bukti audit. Sebagai contoh, yang pertama, SA 330 membahas tanggung jawab auditor untuk mendesain dan mengimplementasikan respon secara keseluruhan terhadap risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat laporan keuangan, dan untuk mendesain melaksanakan proses audit lanjutan yang sifatnya saat dan luasnya didasarkan pada responsif terhadap risiko kesalahan penyajian materi yang telah ditentukan pada tingkat asersi. Di samping itu, SA 330 mensyaratkan bahwa lepas dari risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan, auditor mendesain dan melaksanakan prosedur substantif untuk setiap golongan transaksi, jadi saldo akun dan pengungkapan materialnya. Auditor juga disyaratkan untuk mempertimbangkan apakah prosedur konfirmasi eksternal harus dilakukan sebagai prosedur audit substantif. Yang kedua, SA 330 mensyaratkan auditor untuk memperoleh bukti audit yang lebih meyakinkan dengan semakin tingginya sifat risiko yang ditentukan oleh auditor. Untuk melakukan ini, auditor dapat meningkatkan kuantitas bukti atau memperoleh bukti audit yang lebih relevan atau handal, atau keduanya. Sebagai contoh, auditor dapat lebih menekankan untuk memperoleh bukti secara langsung dari pihak ketiga atau memperoleh bukti pendukung dari beberapa sumber independen. SA 330 juga mengindikasikan bahwa prosedur konfirmasi eksternal dapat membantu auditor dalam memperoleh bukti audit dengan tingkat keandalan tinggi yang diperoleh auditor untuk merespon risiko signifikan atas kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Yang ketiga, SA 240 mengindikasikan bahwa auditor dapat mendesain permintaan konfirmasi untuk memperoleh tambahan informasi pendukung sebagai respon atas risiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan disebabkan oleh kecurangan pada tingkat asersi. Yang keempat, SA 500 mengindikasikan bahwa informasi pendukung yang diperoleh dari suatu sumber independen seperti konfirmasi eksternal dapat menambah tingkat keyakinan auditor dibandingkan bukti yang ada dalam catatan akuntansi atau dari representasi manajemen. Untuk materi selanjutnya, jenis konfirmasi eksternal berdasarkan prosedur seperti yang telah disebut sebelumnya. Konfirmasi eksternal terdapat dua jenis berdasarkan prosedur balasannya. Untuk melaksanakan konfirmasi, tentu akan ada prosedur berikutnya. Setelah pihak yang ditujui telah membandingkan saldo akun dari sisi mereka dengan yang disajikan dalam konfirmasi eksternal. Perbedaan dari kedua jenis tersebut bisa terlihat dari sebutan untuk kedua jenis tersebut, yaitu tentu akan dijelaskan
Berikut kedua jenis tersebut. Konfirmasi positif. Seperti yang telah disebut sebelumnya, tipe atau jenis dari prosedur yang akan dilaksanakan telah menerima konfirmasi eksternal dari auditor, dijelaskan pada sebutannya. Untuk konfirmasi positif, berarti konfirmasi eksternal pasti akan dibalaskan, baik saldo yang akan dibandingkan telah sesuai ataupun tidak, dikarenakan prosedur tersebut yang membutuhkan pihak yang dituju untuk membalas konfirmasi eksternal, baik saldo yang dibandingkan sama ataupun terdapat selisih. Auditor sering melaksanakan update kepada pihak-pihak tersebut dengan mengingatkan untuk membalas konfirmasi eksternal tersebut apabila belum dibalaskan. Yang kedua, konfirmasi negatif dibandingkan dengan konfirmasi positif, di mana konfirmasi akan dibalas baik saldo yang dibandingkan terhadap selisih maupun tidak. Konfirmasi negatif hanya akan dibalas apabila terdapat selisih, sehingga surat konfirmasi eksternal tidak dibalaskan apabila saldo yang dibandingkan memang sudah sama. Jenis tersebut disebut sebagai konfirmasi negatif karena hanya akan mendapatkan balasan apabila hasil merupakan negatif atau terdapat selisih pada akun yang dibandingkan. Untuk jenis tersebut, auditor biasanya mengirimkan lebih dari satu konfirmasi eksternal ke pihak-pihak yang dituju. Namun, itu tergantung auditor atau kantor akuntan publik yang melaksanakan prosedur tersebut. Maka dari itu, tujuan auditor ketika menggunakan prosedur konfirmasi eksternal adalah untuk mendesain dan melaksanakan prosedur tersebut untuk memperoleh bukti audit relevan dan andal. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya, yang sebelumnya menjelaskan tentang jenis konfirmasi eksternal berdasarkan prosedur. Di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan konfirmasi positif dan permintaan konfirmasi negatif. Yaitu yang pertama, permintaan konfirmasi positif. Permintaan konfirmasi positif adalah permintaan agar pihak yang dikonfirmasi merespon langsung auditor menunjukkan apakah pihak yang mengonfirmasi setuju atau tidak setuju dengan informasi dalam permintaan. Selanjutnya, jika permintaan konfirmasi negatif, yaitu permintaan agar pihak yang dikonfirmasi dapat menanggapi langsung auditor. Hanya jika konfirmasi pesta tidak setuju dengan informasi yang diberikan dalam permintaan. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kerugian masing-masing konfirmasi eksternal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kerugian masing-masing konfirmasi eksternal. Untuk masing-masing jenis terdapat
tujuannya dipenuhi masing-masing konfirmasi internal maupun positif dan negatif. Namun tentu juga kerugiannya, tentu ada juga kerugiannya. Untuk konfirmasi positif, auditor bisa yakin atas saldo yang dilaksanakan konfirmasi, karena auditor pasti akan mendapatkan balasan yang diproses langsung dari pihak yang berkaitan. Lalu kerugian dari konfirmasi positif yakni auditor hanya bisa menggunakan sampel yang relatif kecil supaya tidak terjadi kekeliruan. Selain itu, mungkin akan cukup lama apabila pihak yang berkaitan sedang dalam kondisi yang kurang tepat dalam untuk melakukan balasan. Nah, oleh karena itu auditor harus sering mengingatkan ke pihak yang berkaitan untuk melaksanakan balasan atau untuk konfirmasi negatif. Auditor dapat melaksanakan konfirmasi terhadap banyak pihak sekaligus dan memangkas waktu karena tidak perlu lagi membaca balasan satu persatu jika memang sudah sesuai. Namun auditor harus mempertimbangkan terdapat kemungkinan di mana surat jika dikirimkan secara fisik hilang atau terdapat kerusakan di tengah pengiriman, atau jika dikirimkan secara elektronik seperti email atau WA dan dibaca oleh pihak-pihak terkait atau tidak disadari atas pengiriman. Nah, konfirmasi tersebut oleh karena itu auditor mengirimkan lebih dari sekali supaya bisa menganggap setidaknya salah satu dari konfirmasi yang disampaikan telah dibaca oleh pihak yang dituju. Konfirmasi eksternal membantu auditor untuk menentukan apabila saldo yang disajikan sudah sesuai. Dengan melaksanakan konfirmasi eksternal, auditor dapat membandingkan buku
pengakuan dari dua pihak yang berbeda. Bersatu, berdasarkan asumsi tidak mungkin terdapat dua pihak dengan kesalahan yang sama. Yang kedua, konfirmasi eksternal meskipun didapatkan dari pihak di luar klien, terdapat kemungkinan bahwa kedua pihak memiliki kolaborasi meskipun tidak langsung membenarkan saldo yang dilaksanakan konfirmasi. Setidaknya bisa dijadikan petunjuk untuk mendalami transaksi yang mana saja. Selanjutnya saya membahas asersi. Asersi yaitu memberikan jenis pernyataan yang berbeda dalam situasi yang berbeda, yaitu misalnya konfirmasi eksternal atas piutang dagang, memberikan bukti kuat tentang keberadaannya, tapi tidak menunjukkan apakah debitur itu baik atau buruk. Lalu di sini saya ambil tentang prosesnya. Yang pertama ini menentukan informasi yang akan dikonfirmasi. Yang kedua, memilih pihak yang sesuai untuk dikonfirmasi. Selanjutnya yang ketiga, mendesain permintaan konfirmasi. Dan yang keempat, mengirim permintaan termasuk menindaklanjuti dengan pihak yang mengonfirmasi. Lalu di slide selanjutnya ini waktu dan desain konfirmasi eksternal. Untuk waktunya yaitu pada tanggal LK atau cukup dekat. Untuk desain dan bentuk, desain harus memenuhi tujuan audit tertentu. Yang kedua, dia mungkin menggunakan positif atau negatif luar, permintaan konfirmasi atau kombinasi. Yang ketiga, auditor tidak boleh menggunakan konfirmasi negatif sebagai satu-satunya substantif prosedur, kecuali semua dari bentuk ini disajikan. Yang pertama yaitu resiko salah saji material rendah. Yang kedua, auditor telah menilai efektivitas operasi dari kontrol yang relevan. Yang ketiga, populasi terdiri dari sejumlah besar dari kecil, homogen, saldo akun atau transaksi. Selanjutnya yang keempat, tingkat pengecualian yang sangat rendah diharapkan. Dan yang kelima, penerima tidak akan mengabaikan seperti itu permintaan. Lalu selanjutnya, keandalan konfirmasi eksternal dan permintaan manajemen. Keandalan konfirmasi eksternal bergantung kepada, yaitu yang pertama, pengendaliannya dilakukan auditor atas permintaan konfirmasi dan respon. Yang kedua, karakteristik responden. Yang ketiga,
Setiap pembatasan termasuk dalam tanggapan atau yang diberlakukan oleh pengelolaan. Jika manajemen menolak untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi, auditor harus yang pertama menanyakan sebagai untuk alasan manajemen atas penolakan tersebut. Yang kedua yaitu mengevaluasi implikasi dari penolakan manajemen terhadap penilaian auditor atas resiko salah saji material dan sifat, saat dan luas prosedur audit lainnya. Dan yang terakhir yaitu lakukan prosedur audit alternatif. Itu saya akan melanjutkan materi yang dijelaskan oleh teman saya dengan materi penerapan dan penjelasan lain prosedur informasi eksternal. Ada 7 contoh. Yang pertama, prosedur informasi eksternal seringkali dilakukan untuk menginformasi atau meminta informasi tentang saldo akun. Konfirmasi dapat juga digunakan untuk menginformasi ketentuan dalam perjanjian kontrak transaksi antara entitas dengan pihak lain, atau untuk menginformasi tidak adanya kondisi tertentu seperti perjanjian tambahan. Yang kedua, responless permintaan konfirmasi merupakan bukti audit yang lebih relevan dan andal. Pengguna permintaan konfirmasi dikirimkan kepada pihak yang diinformasi, yang diyakini oleh auditor mengetahui tentang informasi yang dikonfirmasi. Dengan contoh, seorang personel institusi keuangan yang berpengetahuan tentang transaksi atau pengaturan yang kepadanya permintaan konfirmasi ditunjukkan merupakan orang yang paling tepat di institusi keuangan tersebut untuk diminta konfirmasi. Untuk yang ketiga, format permintaan informasi dapat secara langsung mengetahui tingkat respon, konfirmasi, keandalan, dan sifat dari bukti audit yang diperoleh dari respon. Untuk yang keempat, yaitu faktor yang dipertimbangkan pada saat mendesain permintaan konfirmasi dengan mencangkup 1. Asersi yang ingin dituju. 2. Resiko kesalahan penyajian material yang teridentifikasi spesifik termasuk resiko kecurangan. 3. Susunan dan penyajian permintaan konfirmasi. 4. Pengalaman sebelumnya tentang audit atau perikatan serupa. 5. Metode komunikasi, sebagai contoh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media. Yang keenam, otorisasi manajemen atau dorongan kepada pihak yang dikonfirmasi untuk merespon kepada auditor. Pihak yang diinformasi hanya akan tersedia untuk merespon permintaan konfirmasi yang berisi otorisasi manajemen. Yang ketujuh, kemampuan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon atau menyediakan informasi yang diminta, sebagai contoh jumlah faktur secara individual dibandingkan total saldo. Yang kelima, sebuah permintaan konfirmasi eksternal positif
meminta pihak yang diinformasi untuk menjawab kepada auditor dalam semua kasus dengan menunjukkan persetujuan pihak yang dikonfirmasi dengan informasi yang diberikan, atau dengan menanyakan pihak yang diinformasikan untuk menyediakan informasi suatu respon terhadap sebuah permintaan konfirmasi positif. Biasanya diharapkan sebagai bukti audit yang andal. Namun, ada resiko bahwa pihak yang diinformasi untuk membalas permintaan konfirmasi tanpa melakukan verifikasi apakah informasi adalah benar. Auditor dapat mengurangi resiko ini dengan menggunakan permintaan konfirmasi positif yang tidak menyatakan jumlah atau informasi lainnya dalam permintaan konfirmasi dan menanyakan pihak yang diinformasikan untuk mengisi jumlah atau melengkapi informasi lainnya. Di sisi lain, penggunaan metode permintaan konfirmasi kosong mungkin dapat mengakibatkan tingkat respon yang rendah karena adanya usaha tambahan yang diperlukan oleh pihak diinformasi. Untuk contoh yang keenam, penentuan bahwa permintaan telah dialamatkan secara tepat termasuk validitas beberapa atau semua yang dituju oleh permintaan konfirmasi sebelum dikirimkan. Untuk contoh yang ketujuh, auditor dapat mengirimkan permintaan konfirmasi tambahan penggunaan jawaban untuk permintaan sebelumnya sebelum diterima dalam waktu yang wajar. Sebagai contoh, auditor dapat setelah melakukan verifikasi ulang atas akurasi alamat awal mengirimkan tambahan permintaan atau permintaan lanjut. Untuk materi selanjutnya, penolakan manajemen untuk mengizinkan auditor dalam mengirimkan permintaan konfirmasi. Ada 3 contoh. Yang pertama, suatu penolakan oleh manajemen untuk mengizinkan auditor untuk mengirimkan permintaan konfirmasi merupakan pembatasan atas bukti audit yang diharapkan untuk memperoleh auditor. Oleh karena itu, auditor diharuskan untuk menanyakan alasan pembatasan tersebut. Suatu alasan umum yang dikemukakan adalah adanya sengketa hukum atau proses negosiasi dengan pihak yang dimaksud untuk dikonfirmasi. Oleh karena itu, dapat menyebabkan permintaan konfirmasi tidak tepat. Auditor harus mencari bukti atas validitas dan kewajaran alasan tersebut karena penolakan manajemen tersebut mungkin mengindikasikan manajemen sedang mencoba untuk menolak akses auditor ke bukti audit yang dapat mengungkapkan kecurangan atau kesalahan. Untuk yang kedua, auditor dapat menyimpulkan dari evaluasi dalam paragraf bahwa hal itu akan tepat untuk merevisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan modifikasi prosedur audit yang telah direncanakan berdasarkan SA 315 sebagai contoh. Jika alasan manajemen meminta untuk tidak melakukan konfirmasi adalah tidak masuk akal, ini dapat mengindikasikan faktor resiko kecurangan yang membutuhkan evaluasi berdasarkan SA 240. Untuk yang ketiga, prosedur audit alternatif yang dilakukan dapat saja serupa dengan prosedur untuk konfirmasi yang tidak dibalas yang ada dalam paragraf
A18 A19 pada SA. Materi selanjutnya hasil prosedur konfirmasi eksternal. Yang pertama, SA500 menunjukkan bahwa meskipun pengguna bukti audit diperoleh dari berbagai sumber eksternal entitas, keadaan mungkin ada yang berdampak pada keandalannya. Semua respon konfirmasi membawa beberapa resiko dari intersepsi, perubahan, atau kecurangan. Resiko tersebut ada terlepas apakah balasan diperoleh dalam bentuk kertas, elektronik, atau media lain. Faktor mungkin menunjukkan keraguan atas keandalan respon mencangkup diterima oleh auditor secara tidak langsung atau tidak berasal dari pihak yang aslinya dimaksudkan untuk dikonfirmasi. Yang kedua, respon yang diterima secara elektronik. Berbagai contoh dengan faksimile atau email mengandung resiko keandalan karena pembuktian asal dan wewenang responden mungkin sulit untuk ditentukan serta perubahannya mungkin sulit untuk dideteksi. Suatu proses yang digunakan oleh auditor responden dalam pembuatan suatu lingkungan yang aman untuk respon yang diterima secara elektronik dapat menurunkan resiko ini. Jika auditor puas bahwa proses seperti itu aman dan terkendali dengan semestinya, keandalan belasan yang bersangkutan menjadi meningkat. Suatu proses konfirmasi elektronik dapat memasukkan berbagai teknik untuk validasi identitas pengiriman konfirmasi dalam format elektronik tersebut. Sebagai contoh, melalui deskripsi, tanda tangan digital elektronik, dan prosedur untuk verifikasi keaslian situs web. Untuk yang ketiga, jika pihak yang dikonfirmasi menggunakan pihak ketiga untuk mengkoordinasi dan menyiapkan respon untuk permintaan konfirmasi, auditor dapat melaksanakan prosedur yang ditunjukkan untuk menangani resiko. Respon mungkin dapat berasal bukan dari sumber yang benar. Yang kedua, responder mungkin bukan pihak yang berwenang untuk merespon. Yang ketiga, integritas transmisi kemungkinan dikompromikan. Selanjutnya, auditor diharuskan oleh SA500 untuk menentukan apakah memodifikasi atau menambah prosedur untuk menyelesaikan keraguan terhadap keandalan informasi yang digunakan sebagai bukti audit. Auditor dapat memilih untuk melakukan verifikasi atas sumber dan isi respon permintaan konfirmasi dengan menghubungi pihak yang dikonfirmasi. Dengan contoh, pengguna pihak yang dikonfirmasi merespon melalui email, auditor dapat menghubungi pihak yang dikonfirmasi untuk menentukan apakah benar pihak yang dikonfirmasi yang sebenarnya mengirimkan balasan. Pengguna suatu respon telah kembali ke auditor secara tidak langsung sebagai contoh karena pihak yang dikonfirmasi salah mengirimkan konfirmasi kepada entitas daripada mengirimkannya kepada auditor. Auditor dapat meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Dengan sendirinya, suatu respon
lisan terhadap suatu permintaan konfirmasi tidak memenuhi definisi secara konfirmasi eksternal karena bukan merupakan respon tertulis secara langsung karena auditor. Namun, pada waktu memperoleh respon lisan atas permintaan konfirmasi, auditor mungkin dapat tergantung kondisi meminta pihak yang dikonfirmasi untuk merespon secara tertulis langsung kepada auditor. Jika respon seperti tersebut tidak diterima sesuai dengan paragraf, auditor mencari bukti audit lainnya untuk mendukung informasi dalam respon lisan tersebut. Suatu respon terhadap permintaan konfirmasi dapat berisi bahasa yang bersifat membatasi terkait dengan penggunaan. Pembatasan tersebut tidak perlu mengurangi keandalan respon tersebut sebagai bukti audit. Materi selanjutnya, penggunaan auditor menyimpulkan bahwa suatu respon tidak dapat diandalkan. Auditor mungkin perlu untuk merevisi penentuan resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi prosedur audit yang direncanakan sesuai dengan SA 315. Sebagai contoh, suatu respon yang tidak dapat diandalkan dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang menurut untuk evaluasi sesuai dengan SA 240. Untuk contoh selanjutnya, contoh prosedur auditor alternatif yang dapat dilakukan oleh auditor mencangkup untuk saldo akun piutang, pemeriksa penerimaan kas khusus setelah tanggal neraca, dokumen pengiriman dan penjualan mendekati akhir periode. Untuk saldo akun utang, pemeriksa mengeluarkan kas setelah tanggal neraca atau korespondensi dengan pihak ketiga, dan catatan lainnya seperti catatan penerimaan barang. Contoh selanjutnya, sifat dan luas prosedur audit alternatif dipengaruhi oleh akun dan asersi menimbulkan tanda tanya. Penerimaan konfirmasi yang tidak dibalas dapat menunjukkan suatu resiko kesalahan penyajian material yang sebelumnya tidak teridentifikasikan. Dalam situasi ini, auditor mungkin perlu untuk revisi penilaian resiko kesalahan penyajian material pada tingkat asersi dan memodifikasi sesuai prosedur audit yang direncanakan dengan SA 315 sebagai contoh. Lebih sedikitnya respon atas permintaan konfirmasi daripada yang diantisipasi atau suatu jumlah respon yang lebih besar daripada jumlah diantisipasi dapat menunjukkan faktor resiko kecurangan yang tidak terdeteksi sebelumnya yang memerlukan evaluasi sesuai dengan SA 240. Untuk selanjutnya, dalam kondisi tertentu, auditor dapat mengidentifikasi suatu resiko kesalahan penyajian material yang telah ditentukan pada tingkat asersi yang untuk direspon terhadap permintaan konfirmasi positif diperlukan untuk memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat. Kondisi seperti itu dapat mencangkup: yang pertama, informasi yang tersedia untuk menguatkan asersi manajemen hanya tersedia di luar entitas. Yang kedua, faktor resiko kecurangan khusus seperti resiko manajemen
mengesampingkan pengendalian atau resiko kolusi yang dapat melibatkan karyawan atau manajemen, mencegah auditor untuk mengandalkan bukti dari entitas. Selanjutnya, penyimpangan yang tercatat dalam respon terhadap permintaan konfirmasi dapat menunjukkan kesalahan penyajian atau potensi kesalahan penyajian dalam laporan keuangan. Ketika suatu kesalahan penyajian diidentifikasi, auditor diharuskan oleh SA 240 untuk mengevaluasi apakah kesalahan penyajian mengindikasikan adanya kecurangan. Penyimpangan mungkin menyediakan suatu paduan terhadap kualitas respon dari pihak yang dikonfirmasi atau untuk akun yang serupa. Penyimpangan mungkin juga dapat menunjukkan suatu kecurangan atau kekurangan dalam pengendalian internal entitas atas laporan keuangan. Selanjutnya, beberapa penyimpangan tidak mencerminkan kesalahan penyajian. Sebagai contoh, auditor dapat menyimpulkan bahwa perbedaan dalam respon terhadap permintaan konfirmasi adalah disebabkan oleh saat pengukuran atau kekeliruan teknis dalam prosedur konfirmasi eksternal. Selanjutnya yaitu konfirmasi negatif, yaitu kegagalan dalam menerima respon atas permintaan konfirmasi negatif. Tidak secara eksplisit menunjukkan penerimaan oleh pihak yang dimaksud untuk konfirmasi tentang permintaan konfirmasi atau verifikasi atas keakuratan informasi yang terkandung dalam permintaan tersebut. Oleh karena itu, suatu kegagalan pihak yang dikonfirmasi untuk merespon permintaan konfirmasi negatif menyediakan bukti audit yang kurang meyakinkan daripada suatu respon terhadap permintaan. Konfirmasi positif kemungkinan besar pihak yang dikonfirmasi juga merespon ketidaksetujuan mereka atas permintaan konfirmasi pengguna informasi dalam permintaan tidak sesuai dengan keinginan mereka. Dan kecil kemungkinan untuk merespon dengan informasi yang sebaliknya. Lalu, sebagai contoh, pemilik rekening bank kemungkinan besar lebih merespon pengguna mereka yakin bahwa saldo pada akun mereka tercatat lebih kecil daripada yang tercantum dalam permintaan konfirmasi. Namun, kemungkinan lebih kecil merespon pengguna mereka yakin saldo akun mereka tercatat lebih besar. Oleh karena itu, pengiriman permintaan konfirmasi negatif kepada pemilik rekening bank mungkin merupakan prosedur yang bermanfaat dalam mempertimbangkan apakah saldo tersebut lebih kecil. Namun, mungkin efektif jika auditor mencari bukti tentang lebih saji saldo tersebut. Materi selanjutnya yaitu pengevaluasian atas bukti yang diperoleh. Yaitu yang pertama, pada waktu mengevaluasi hasil permintaan konfirmasi eksternal secara individu, auditor dapat menggolongkan hasil konfirmasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu suatu respon dari pihak tepat yang dikonfirmasi, menunjukkan persetujuan dengan informasi yang disediakan dalam permintaan konfirmasi, atau menunjukkan informasi yang diminta tanpa adanya penyimpangan. Yang kedua yaitu suatu respon yang dianggap tidak dapat diandalkan. Yang ketiga selanjutnya yaitu suatu permintaan konfirmasi yang tidak direspon, atau yang keempat suatu respon yang menunjukkan suatu penyimpangan. Lalu yang nomor 2 yaitu pengevaluasian oleh auditor ketika dengan memperhitungkan prosedur audit lain.
yang mungkin dilakukan oleh auditor dapat membantu auditor dalam menyimpulkan apakah bukti audit yang cukup dan tepat telah diperoleh atau apakah bukti audit diperlukan seperti yang dituntut dalam SA 330. Terima kasih, sekian penjelasan materi dari kelompok 9 tentang standar audit konfirmasi eksternal. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.